Oke, jadi kan Sorry. halo Sobat Data, ketemu lagi di podcast BPS Kota Semarang yang bernama Berisik Asik. Podcast kali ini kita kedatangan dua orang wanita, dua orang perempuan, ya, yang dari wajah mungkin udah ada yang kenal ya. Langsung aja deh kita perkenalkan diri mereka masing-masing. Silakan, Mbak. Halo Sobat Data. Perkenalkan, iya Mbak Fitri ya. Dan dia Dek Sela yang cantik ya. Oh gitu, harus gitu ya. Nggak memperkenalkan diri masing-masing tapi lawannya. Oke. Kenal gitu. Sejak kapan sih Mbak Fitri dan Sela ya masuk di dalam circle BPS, khususnya BPS Kota Semarang? Oke. Kalau saya sendiri ya, saya itu mungkin bisa kita ceritakan perjuangan saya masuk ke BPS. Oh berat ya Berat. perjuangannya. Ya. Gimana? Sudah 3 kali ya, ketika saya tuh alhamdulillah lolos di tahun 2010. Jadi SK saya masa resmi masuk di tahun 2011. Kalau saya sendiri masuk ke BPS itu tahun 2010. Awal mulanya di Kabupaten Banjarnegara. Terus tahun 2015 di BPS Kota Semarang. Ya, kalian kan sudah lama nih di BPS, terlebih di BPS Kota Semarang. Kira-kira nih, tahu nggak sih kalian mengenai sejarah BPS itu sendiri? Kurang lebihnya mungkin bisa memberikan penjelasan ya. Kalau sejarah BPS itu memang cukup lama ya, sekitar tahun 1920-an. Waktu itu di zaman Hindia Belanda kalau nggak salah, itu ada suatu lembaga khusus. Kalau nama Belandanya agak susah, mungkin akan coba saya sebutkan gitu ya. Direktur van Landbouw is Verhaal dan Handel gitu, istilah seperti itu ya. Okay. Itu adalah suatu lembaga atau direktur tentang pertanian, kerajaan dan perdagangan. Itu tahun 1920 Mbak gitu. Kemudian di tahun 1924 itu berubah menjadi kantor pusat statistik. Kira-kira seperti itu sih untuk awal mulanya. Oh, gitu. jadi dari zaman Belanda Iya, ya? dari zaman Hindia Belanda. Warisan Londo jadi. Iya, kita tetap nggak bisa lepas dari Londo Nggak ya. bisa lepas dari Londo. Terus mungkin Nah, terus di tahun 1930 pertama kalinya BPS itu melakukan sensus penduduk. Di tahun 1930, lalu di tahun 1942 dan 1945 sempat pada saat pendudukan Jepang pada saat itu berganti-ganti nama sampai di tahun 1957 namanya menjadi Biro Pusat Statistik. Biro Pusat Statistik. Oke, emang orang itu biasanya melekatnya Biro Pusat Statistik ya. Betul. Berarti kalau dari zaman penjajahan Belanda terus pendudukan Jepang itu dulu nyari datanya sambil perang gitu, bawa balon runcing gitu ya Mbak ya? Mungkin ya. Oke deh. Dulu itu kan biro, ada beberapa kali dia berubah nama, ya kan? Terus terakhir menjadi Biro Pusat Statistik. Nah terus akhirnya menjadi Badan Pusat Statistik yang Semarang itu apakah ada alur ceritanya lagi atau proses ceritanya lagi yang mungkin kalian tahu? Kalau sepengetahuan saya gitu kan, ya mungkin ini ya istilahnya kan orang Jawa itu ganti-ganti nama sampai dapat nama yang hoki gitu ya. Oh, oke. Tapi ini kita ada dasarnya Mas sebenarnya. Kenapa dari Biro Pusat menjadi Badan Pusat Statistik seperti itu? Itu resminya adalah di tahun 1997 kalau nggak ya, itu setelah adanya Undang-Undang nomor 16 ya, nomor 16 di tahun yang sama yaitu 1997 tentang statistik seperti itu. Oh oke. Sejarah tadi udah dari zaman Belanda, terus penjajahan Jepang, terus BPS itu sendiri, ya, itu tuh sebenarnya ada di bawah naungan entah kementerian atau entah apa sih ya kementerian atau mungkin lembaga. BPS itu lembaga pemerintah non kementerian, jadi langsung bertanggung jawab kepada presiden. Terus untuk informasi saja, BPS itu ada di 34 provinsi dan di masing-masing kabupaten kota ada perwakilan. Oh, jadi bukan hanya di provinsi dan
di Jakarta saja ya, bahwa di kabupaten kota pun juga ada perwakilannya BPS kota. Betul sekali. Jadi enak tuh ya kalau mau jalan-jalan nggak punya duit, terus wah bingung Mampir BPS kota. Siapa tahu bawa oleh. Iya, boleh. Kapan-kapan saya coba. Susunan organisasi di BPS itu sendiri ada nggak sih? Terus dan kalian itu di BPS sebagai apa? Kalau BPS secara umumnya itu karena tadi sebetulnya ya Mbak, lembaga pemerintah atau lembaga negara non kementerian itu memang bukan diminta menteri ya, jelas ya, tapi langsung oleh kepala seperti itu. Maksud juga kalau kita di sini kan di bawah naungan BPS Kota Semarang. Di sini sunahnya yang pertama jelas ada satu orang sebagai kepalanya. Kemudian di bawahnya ada istilah kasubag, kasih seperti itu, dan staf atau masih dengan staf-stafnya. Dan kalau saya ya Mbak ya, saya tuh di sini sebagai KSK. Kalian juga ya? Ada juga Mbak ya? Kirain ada skasi apa gitu Mbak? Oh enggak ya? Belum. Nanti ya. Calon bendahara ya Mas ya? Oh, calon bendahara. Kalau bangga ya. KSK itu sendiri kita bertanggung jawab langsung ke kepalanya ya. Kalau KSK menjangan dari koordinator statistik kecamatan. Jadi setiap ada kegiatan sensus atau survei atau pendataan apapun di level kecamatan, kita yang istilah jadikan sebagai ujung tombak. Kalau di Semarang sendiri itu nggak hanya ada 2 ya, ada berdasarkan jumlah kecamatannya itu sendiri ya. Betul, kalau komposisi sekarang masih informasi lengkap ya, masih ada 16 KSK. Informasinya sih kita 3 ya Mbak ya, 3 daerah KSK ya, 3 daerah KSK. Saya adalah bapak-bapak yang lucu-lucu itu. Oh lucu. Iya. Masnya harus ketemu dengan bapak-bapak Lucu ya, kapan-kapan deh ya. Oh iya. Terus fungsi dan tugas dari BPS itu sendiri, kalau boleh tahu apa ya Mbak? Fungsi dari BPS itu dan penyelenggara kegiatan statistik. Terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat. Jadi kita tidak berkoordinasi dengan perangkat sekitar dan masyarakat sekitar, tentu saja dengan pemerintah kota atau kabupaten di lokasi BPS masing-masing. Ini ya akan saya sedikit biar jelas ya. Jadi kegiatan BPS itu secara umum kita kan menyelenggarakan 3 jenis statistik ya. Ada namanya statistik dasar, ada namanya sektoral, sama yang statistik khusus. Nah, dasar itu adalah yang penyelenggaraannya memang sepenuhnya ditanggung oleh BPS. Sepenuhnya ditanggung oleh BPS. Maksudnya yang menyelenggarakan BPS saja. Okay. Kalau sektoral itu adalah organisasi pemerintah, baik dia melakukan sendiri maupun dengan kerjasama dengan BPS. Kalau yang khusus itu adalah di luar 2 tadi. Jadi misalkan ada perorangan, misalkan istilah penelitian gitu kan, ya ada suatu tema khusus, itu namanya tadi masuk ke statistik khusus. Baik dia melakukan sendiri maupun akan bekerjasama dengan BPS. Untuk kalau mendapatkan data itu ada 2 metode ya Mbak untuk yang statistik dasar ya, ada namanya sensus dan survei. Oke, sensus dan survei. Kalau untuk sensus dan survei ini kita perkecil lah ya. Untuk sensus sendiri di BPS itu ada beberapa macam nggak sih, atau hanya cuma 1 aja atau lebih dari 1, terus kayak surveinya gitu apa aja sih ya, mungkin biar yang nonton nih, kalau ada yang nonton itu tahu gitu, oh sensus ini, jadi nanti kalau mungkin kalian pas turun ke lapangan, wah dari BPS nih gitu kan, asik nih yang masih di YouTube nih gitu kan, gimana? Oh gini doang orangnya gitu kan. Sensus itu kan pendataan semua populasi sebenarnya. Jadi sensus yang dimiliki oleh BPS sendiri ada 3, yaitu sensus penduduk. Saat ini sudah kita lakukan juga di bulan September. Terus ada sensus pertanian dan sensus ekonomi. Kalau sensus penduduk itu dilakukan pada angka akhiran 0. Ya, saat ini kan 2020 di September juga kita melakukan sensus penduduk. Lalu untuk sensus pertanian yang berakhiran angka 3. Berakhiran angka 3. Ya. Terus yang terakhir sensus ekonomi berakhiran angka 6. Oh, berarti memang sudah ada spesifiknya, nomor spesifiknya ya. Berarti kalau
Kalau sensus penduduk 0, kalau sensus pertanian itu 3, kalau sensus ekonomi itu 6. Cerdas Ya. Saya. Nah, kan ya tahunnya juga cuma itu sih. Iya. Terus kalau untuk survei-survei yang lain nih, berarti kan lingkupnya mungkin lebih kecil ya kalau secara tadi dijelaskan itu secara kalau sensus itu populasinya secara presentasi keseluruhan ya kan. Sedangkan kalau survei berarti kan karakteristiknya dari populasi itu sendiri mungkin untuk mencari survei apa. Nah, apa aja sih survei-survei di BPS yang mungkin ya nggak usah sebutin semua lah ya, beberapa lah 100 gitu misalkan yang rutin nah, aja iya. mungkin ya. Oke. Tadi sepertinya ada lebih paham tentang BPS ya Mas, sudah dijelaskan. Enggak, tadi briefing dulu kan karakternya mewakili populasi dan sebagainya. Ada keren banget ya. Ini pelajaran SD saya kayak gitu sih soalnya. Oke, jadi survei tadi memang benar ya, lingkupnya adalah lebih kecil daripada sensus. Berarti memang kita hanya mengambil sebagian dari populasi, kita namakan sampel biasanya seperti itu. Nah, itu yang akan kita datangin data dan diusahakan dan harus mungkin ya, sampel itu adalah yang mewakili karakter dari populasinya seperti itu. Biar apa? Ya biar datanya memang benar-benar menunjukkan bahwa itu data yang benar untuk menunjukkan karakter dari suatu populasi itu. Kalau jenisnya banyak sekali. Kalau 100 mungkin bisa lebih ya Mbak? Bisa lebih ya? Ya udah 120 deh. 120 bisa. Yeah. Oke, yang nomor 1 itu ada yang terkenal tuh Susenas. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Okay. Kemudian yang kedua ada namanya Sakernas juga. Survei tentang Angkatan Kerja Nasional. Yang ke 120 ya, 120 itu adalah survei masalah harga konsumen ya Mbak ya. Itu bisa teman-teman pada keluyuran di pasar gitu kan, di mall gitu. Itu juga untuk menghitung inflasi ya, seperti itu Bang. Oh, inflasi. Oh, itu untuk menghitung inflasi salah satunya. Jadi jangan dianggap kita keluyuran itu nggak kerja gitu kan, itu bagian dari belanja ya padahal ya. Gitu. Oke, jadi mungkin teman-teman sobat data udah ada gambaran ya mengenai oh nih pekerjaannya BPS, sejarahnya BPS itu apa, terus oh nih ternyata KSK mereka sebagai ujung tombak utama ya. Bahkan pertama mungkin ya untuk melakukan kegiatan survei-survei maupun berkoordinasi dengan lingkup kecamatan ya, instansi terkecil di pemerintahan. Kelurahan sih Mas. Oh, kelurahan ya? Iya. Oh iya. Kita lebih tahu ya. KSK harus tahu semua dong gitu kan. Oke. Nah, mau nanya ini, maksudnya kondisi di Indonesia ya, kita lihat di Indonesia ataupun mungkin di Semarang gitu. Ini kan lagi pandemi corona. Nah, untuk melakukan kegiatan survei di lapangan itu, jadi ini ada protokol kesehatan nih macem-macem, sedangkan kalian harus turun ke lapangan, nyari data, ya kan, yang survei yang macem-macem itu tadi juga gimana sih cara apa ya istilahnya, cara untuk dengan kondisi yang seperti ini, tetapi kalian juga masih tetap harus mencari data seperti ini. Memang sih pandemi ini kan sedang melanda kita semua. Terus cara bagaimana kita ke masyarakat untuk mencari data tersebut, satu dengan protokol kesehatan pasti. Apalagi kan pada saat seperti ini para petugas itu sudah dibekali oleh APD. Ya, APD itu ada hand sanitizer pasti, lalu sarung tangan pasti 70 kali, terus juga face shield. Ya, face shieldnya itu juga. Oke. Dan masker. Oh, masker. Ya, betul. Jadi memang dari BPS sendiri pun juga sudah memperhatikan protokol kesehatan itu sendiri. Oke. Saya melengkapi bahasa aja. Sebenarnya kalau untuk survei karena bukan tuntutan ya, emang tugas utama kita harus menyediakan data, entah apapun kondisinya seperti itu kan. Dengan pandemi ini pasti ada penyesuaian Mas ya, nggak mungkin lah kita akan sama dengan ketika kondisi normal, sangat tidak mungkin gitu kan. Makanya itu salah satu cara adalah kita memanfaatkan teknologi yang pasti secara kan bisa lewat kan udah terjalin ya Mbak ya, hubungan yang sangat baik ya dengan responden gitu kan, itu bisa lewat email ya, oke, dengan WA dan sebagainya. Kalaupun kita terpaksa ke lapangan, sama pasti harus mematuhi namanya protokol kesehatan. Jadi memang grassroots-nya tuh jelas ya, dulu
pas zaman lahirnya di zaman Belanda, Ada, pas ada perang, yes, ya kan. Terus sekarang juga ada perang lawan corona. Emang respect lah saya, BPSOY lah ya. Oke, tadi kan saya dengar ya, saya dengar bahwa BPS itu nanti di 26 September bakal ada HSN itu apa ya? Kalau saya dengar selentingan tuh HSN ya. Panjangannya sih Badan Statistik Nasional. Oke. Tapi sebetulnya itu bukan hanya milik BPS. Milik sih mbak, milik nasional mbak, berarti Milik nasional. banyak jamak ya. Milik Jamak. jamak. Orang banyak Bukan ya, banyak BPS. harusnya. Kok bisa sih? Ujuk-ujuk nih kok ada nih tanggal 26 September dijadiin sebagai Hari Statistik Nasional itu ada sejarahnya atau ada ceritanya nggak sih? Jalan ya. Ada ya. Semuanya pasti ada yang melatar belakangi Oh, kan gitu. ya, harusnya kan. Tidak mungkin tiba-tiba kocokan ya masih tanggal 26 hari statistik nggak mungkin ya gitu. Mesti ada sesuatu. Kayak di jadian belakang. aja lah ya ada. Jadian. Pernah jadian ya mas? Hah? Pernah jadian ya? Pernah jadian. Dijadiin. Oh, jadiin. Dijanjiin apa dijadiin mas? Iya gitu. Jadi kita kembali lagi ke tahun sekitar Dasar itu ya. tahun dasar ya kayak 19 sama dasar. 19.000. Apa sih mbak kurang tua. Apa mau dirembuk aja dulu di luar kalau itu ya? Jadi pada tahun ini 1960 ya, waktu itu dengan adanya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 60 tentang statistik yang ternyata tanggal itu ada tanggalnya itu tanggal 26 September 1960. Nah, tanggal itulah menjadikan akhirnya tonggak sejarah ya. jadi sejarah dari kenapa tanggal 26 September adalah hari statistik nasional. Oh oke. Jadi memang jelas ada sejarahnya, nggak asal enak tanggal 26 nih kayaknya hobi nih gitu enggak ya? Oke. Ada nggak sih harapan nih di hari jadinya nanti BPS itu, mungkin BPS secara umum ya itu seperti apa, ataupun mungkin ada kepengen BPS Kota Semarang secara khusus itu wah harus gini nih besok BPS Kota Semarang seperti itu. Oh, harapan mungkin ke Mbak Fitria dulu kali ya. Oh, saya kira Anda itu mau jawab enggak ya? Oh, langsung dilempar ke yang lain ya? Oke, gimana? Saya kena lemparan bertubi-tubi Iya, iya. ya, baiklah. Harapan ya, kalau bicara harapan pastinya banyak ya. Ini harapan apa mas? Pribadi aja ya? Ya, boleh pribadi, boleh Oh, umum. oke. Terserah sih. Harapan saya Hah? untuk BPS. Hah? Jadi Wah, ada orang bersih-bersih dulu ya? Mang, masih masih siaran nih, Mang. Kok udah masuk aja ya? Hah? mas tolong ke sini mas. Hah? Bisa kopi satu lah, kopi satu lah. Waduh, tiba-tiba aja masuk kayak gini ya. Mas mau masuk juga mas, kalian mau sini mas. Oke, lanjut Gimana ya, Mas, ya? tadi. Oh, iya, iya. Harapan. Kalau harapan, karena BPS tadi kata Mbak Sela tadi ya, kita nggak bisa sendiri gitu kan. Oke. Makanya kita pengennya itu masyarakat lebih sadar akan pentingnya data. Itu yang jadi menurut saya itu akan menjadi hal yang sangat mensupport tugas kita sebagai pengumpul penyedia data. Gitu Oke. kan. Ya tahu sendiri lah ya, kita pengalaman di lapangan ya seperti apa. Orang belum terlalu mengenal BPS itu apa. Taunya apa Mbak biasanya tuh? BPJS? BPJS Mbak, halo. Oh, BPJS. Iya. DPR ya, tukang kredit sama apa dia? Ya waduh. Oh dia sih. Saudaraan ya ternyata ya. Waduh, ternyata beberapa menit ini baru tahu kalian itu bersaudara ya. Maaf ini ya Allah. Tadi sampai ya Allah tadi. Oh iya. Jadi masyarakat lebih sadar akan pentingnya data. Jadi kalau kita datang tuh kita petugas dari BPS sudah tahu ya anak-anak fungsi data yang berkualitas ya, data yang sangat bukan sangat ya mas yang kita akurat yang kita usahakan itu kan nanti efeknya juga jauh gitu loh ya akan mencoba untuk kepentingan nggak cuma kepentingan akademisi biasanya kan yang pengguna kan akademisi butuh untuk wanita dan sebagainya nanti dengan data yang bagus dengan yang tepat dan akurat yang berkualitas itu akan menunjang untuk kemajuan Indonesia. Seperti tagline-nya HSN ya kalau nggak salah ya. Iya. Apa ya mas tagline-nya ya? Lupa saya. Kan Anda yang orang BPS Oh, iya, ya kan di iya. sini. Oh, iya, Di iya, sini iya, kan Anda iya, yang orang iya, BPS. Oh iya ya. maaf. Ah. Oh hasil itu ya. Berarti Mbak data berkualitas untuk Indonesia maju. Berarti Jadi, butuh selain agar masyarakat tahu, jadi juga ada BPS itu bisa nge-branding dirinya juga ya sebagai sebuah instansi ya. ya. Oke. Terus kalau dari Sela sendiri ada nggak nih? Ada sih yang Kan udah banyak nih, apa mau diem aja? Terserah sih nggak apa-apa sih. nggak ada ide ya Mbak.
Ya nambahin aja, maksudnya selain ke masyarakat juga sesama dengan pemerintahan gitu kan, tidak saling mengenal juga dalam artian seperti itu. Dan ada arufan kenalan dulu. Sebenarnya sih kenalan sudah lebih ke mana perlu ke yang lain-lain juga Oke, sih. instansi lain. Ya, lebih memperkenalkan diri, tidak hanya apa namanya yang tertentu. Apa bahasanya gimana sih? Saya juga agak sedikit mencerna ya, bacaan saya terhambat ya. Ya intinya juga ya, selain dengan juga, masyarakat, ya. juga dengan pemerintah atau OPD setempat ya. Tapi kan kadang pada saat kita ke lapangan itu, pada saat kita ketemu sama masyarakat yang notabene dia adalah ASN juga seperti kita, itu juga susah seperti itu. Makanya kan mungkin selain atasan-atasan yang pemerintahan, mungkin kan karyawan bawahnya, pegawai bawahnya juga biar kenal dengan kita juga gitu. Maksudnya memahami BPS-nya. Oh. Jadi pada saat kita, Anda tipikal orang yang harus dipahami gitu ya. Ya. Oke deh. Oke. Berarti banyak lah ya harapan ke depannya untuk BPS agar mungkin lebih bisa dikenal, lebih profesional, lebih amanah dan datanya juga bisa dipakai banyak kalangan dan untuk kemajuan Indonesia maju. Oke. Mungkin cukup sekian sobat data. Sudah, Mas? Udah. Oh, masih kurang. Oh, masih pengen ngomong ya. Besok lagi ya. Besok langsung. Apa habis ini langsung ngomong sendiri. Season 2 ya. Season 2. Ini kita udah season 3. Udah kayak Korea gitu ya. Korea Mbak? Gitu. Oke, terima kasih sobat data. Ini perbincangan yang ya buat saya sih asik ya. Kita jadi bisa lebih mengenai BPS, sejarah BPS, kegiatan di dalam BPS itu sendiri, ataupun jadi tahu setiap tanggal 26 September itu adalah Hari Statistik Nasional dan sebentar lagi ya Mas. Sebentar lagi ya. Ya tergantung saya uploadnya kapan juga sih ya. Terus cukup sampai di sini obrolan kita di Berisik Asik podcast BPS Kota Semarang. Nantikan lagi podcast berikutnya di kesempatan yang akan datang. Thank you. Selamat. Oh enggak gini. Iya, Gini. sama. Pause gitu. Bye.